kami akan menyampaikan terkait dengan penguatan peran BPR ya di Undang-Undang P2SK. Akan ada 3 part nanti yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah urgensi reformasi sektor keuangan ya. Kemudian yang kedua latar belakang reformasi di perbankan itu sendiri. Kemudian pengaturan untuk perbankan dalam Undang-Undang P2SK ya, termasuk BPR di dalamnya ya. Mungkin kami akan menyampaikan garis besar aja ya, yang nanti detailnya mungkin bisa kita elaborasi di diskusi nanti. Jadi mungkin kita perlu lihat kembali ya terkait dengan background ya, kenapa ada undang-undang P2SK ya. Yang jelas bahwasanya sektor keuangan di Indonesia itu sangat-sangat cukup tertinggal ya, bahkan dibandingkan negara ASEAN sendiri itu cukup tertinggal ya. Kita dari 5 negara besar di ASEAN itu kita paling terakhir gitu ya kontribusi ininya. Walaupun sektor perbankan itu paling besar, cuma tetap aja dibandingkan negara lain itu tetap lebih kecil gitu ya. Artinya memang kita perlu melakukan usaha ekstra keras gitu ya, bagaimana supaya sektor keuangan di Indonesia itu menjadi berkembang. Kemudian kita punya mimpi ya Pak Irwan, Bapak Ibu semua para hadirin ya. Jadi Indonesia kan punya cita-cita Indonesia emas di tahun 2045 ya. Jadi kita di sektor keuangan juga punya mimpi gitu ya. Punya mimpi kira-kira nanti di tahun 2045 seperti apa gitu ya. Nanti kan jumlah penduduk kita cukup banyak ya, ada 300-an juta. Kemudian juga harapan hidup juga semakin tinggi, kemudian juga penduduk yang berpenghasilan menengah juga akan semakin banyak ya. Jadi kita mimpinya nanti ya ekonomi kita menjadi ekonomi terbesar ya, nomor 5 di dunia, kemudian juga per kapita kita, PDB kita itu bisa mencapai 23-an ribu gitu ya, kira-kira mimpinya seperti itu, pengangguran bisa turun di bawah 5%, di bawah 4%, kemudian juga aset perbankan, ini kita bicara perbankan, yang tadi baru 59 ya, kita bermimpi bahasanya nanti itu bisa mencapai sekitar 200% dari PDB ya. Kemudian juga aset dana jangka panjang ya, yang ini diwakili oleh pensiun juga bisa meningkat ya, yang saat ini masih sangat jauh ketinggalan. Nanti akan kita lihat bahwasannya di luar sektor perbankan itu sangat jauh tertinggal ya dibandingkan dengan perbankan. Kemudian juga market capital pasar modal ya, market cap-nya juga kita harapkan nanti juga akan semakin meningkat, termasuk di inklusinya kita bermimpi akan mencapai 98% ya di tahun 2045. Ini mungkin bisa jadi inspirasi bagi kita semua gitu ya. Bahasanya kita punya cita-cita yang tinggi, yang ini perlu kerja keras kita semuanya. Ya, ini adalah permasalahan yang juga disampaikan, yang mungkin kita ingat kembali bahwasanya memang terkait dengan permasalahan di sektor keuangan adalah literasi yang rendah ya, jadi literasi yang rendah, kemudian ada tingginya biaya transaksi di sektor keuangan, kemudian juga terbatasnya instrumen, ini juga masalah yang sangat krusial ya. Kenapa salah satu penyebab dana itu banyak parkir di luar negeri ya, orang Indonesia parkir di luar negeri karena memang di dalam negeri itu instrumennya terbatas, sehingga ketika mereka membawa dananya ke dalam negeri, mereka tidak bisa leluasa untuk melakukan investasi gitu ya, sehingga ini jadi concern kita semua. Kemudian rendahnya kepercayaan dan perlindungan investor dan konsumen, ini sangat sudah sering kita dengar ya, apalagi isu yang kita dengar yang terakhir terkait dengan koperasi ya, koperasi yang menimbulkan kerugian yang banyak kepada konsumen, yang ini tentu akan mengurangi kepercayaan konsumen kepada sektor keuangan ya, sehingga ini perlu kita perbaiki. Kemudian juga kebutuhan untuk penguatan kerangka regulasi dan penanganan stabilitas sistem keuangan ya, jadi ini kita memperbaiki kembali ya, memperbaiki apa yang sudah kita susun ya, kita sempurnakan sehingga menjadi lebih kuat gitu ya, sehingga nanti ketika ada shock terkait dengan ekonomi maupun keuangan itu kita bisa cepat menanganinya ya. Kemudian karena itu diperlukan reformasi ya. Jadi yang menjadi tujuan kita adalah meningkatkan akses jasa keuangan ya. Akses ini perlu kita tingkatkan ya, terutama ya pada UKM gitu ya, yang susah untuk mendapat akses terhadap pembiayaan yang formal gitu ya. Sementara ini banyak pembiayaan dari survei itu kebanyakan tidak formal ya. Jadi
tingkat formal ini yang perlu kita tingkatkan ya. Kemudian memperluas sumber pembiayaan jangka panjang. Ini tadi dalam undang-undang ini yang banyak dibahas terkait dengan jangka panjang ini adalah di pasar modal maupun di pensiun ya. Kemudian meningkatkan daya saing dan efisiensi. Ini yang kita lihat tadi dengan tingginya biaya transaksi ya, biaya transaksi ini nanti perlu kita efisienkan. Kemudian juga mengembangkan instrumen ya, ini katanya tadi instrumen yang kita memang sedikit, dan yang tidak kalah penting ada pelindungan konsumen ya. Jadi dari sini nanti didukung dengan penguatan koordinasi pengembangan sektor keuangan ya. Jadi kita perlu didukung dengan lembaga yang memang kredibel ya untuk mempertahankan atau menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia ya. Karena itu ini tujuan kita nanti adalah sektor keuangan yang dalam, inovatif, efisien, inklusif, dan dapat dipercaya, kuat dan stabil. Ini adalah tujuan mimpi yang ingin kita capai ya dari undang-undang yang sekarang sudah kita sahkan. Mungkin kita perlu juga melihat beberapa reformasi yang sudah kita lakukan sebelumnya ya di Indonesia, terutama terkait dengan adanya krisis ya. Biasanya pasca krisis itu kita ada inovasi lah kira-kira seperti itu. Jadi ketika krisis tahun 98 ya 1998 kita melahirkan ada undang-undang perbankan, kemudian ada undang-undang BI, undang-undang LPS, ada undang-undang perbankan syariah gitu ya. Kemudian pada waktu krisis keuangan global tahun 2008 itu ada undang-undang OJK dan undang PPKSK ya, PPKSK ini. Kemudian COVID yang kemarin kita punya Perpu yang menjadi undang-undang nomor undang-undang nomor 2 tahun 2020 ya, Perpu 2 itu 2020, dan kemudian kita susul dengan undang-undang P2SK yang baru disahkan Januari yang lalu ya. Jadi tiap-tiap krisis berbeda-beda dan tentu penanganan juga berbeda ya. Tapi pada intinya kita ingin melakukan penguatan tata kelola industri keuangan ya. Kemudian penguatan koordinasi antar lembaga otoritas jasa keuangan, kemudian penguatan jaring pengaman sistem keuangan ya. Ini yang akan menjadi penunjang ya bagi stabilitas sistem keuangan agar ekonomi kita bisa tetap stabil ya dalam kondisi apapun gitu ya, dalam kondisi shock atau dalam kondisi krisis ya, seperti saat COVID kemarin. Jadi dua hal yang bisa kita lihat dari undang-undang ini. Yang pertama adalah penguatan kelembagaan dan koordinasi di sektor keuangan ya. Jadi antara Kementerian Keuangan, BI, OJK, LPS ya, ini bagaimana koordinasi di antara lembaga ini dalam mendukung stabilitas sistem keuangan ya. Kemudian yang kedua adalah pengaturan terkait dengan pengembangan dan pendalaman sektor keuangan beserta infrastruktur pendukungnya termasuk sumber daya manusianya ya. Jadi dua hal itu yang diatur dalam undang-undang ini gitu ya. Di sisi kelembagaannya ini banyak sekali ya yang di sini yang terkait dengan sisi kelembagaan yang mungkin nggak akan kita lihat satu persatu ya karena mungkin untuk Bapak Ibu dari BPR BPS mungkin nanti bisa dibaca aja itu ya. Jadi banyak yang kita kita perbaiki ya terkait dengan sisi kelembagaan ini ya. Kita mungkin lebih melihat ke sektor keuangan aja ya. Jadi cakupan di sektor keuangan ini adalah yang dibahas adalah terkait dengan industri perbankan yang hari ini kita bahas ya. Kemudian ada juga di pasar modal, pasar uang dan valuta asing serta aset kripto terkait dengan pasar modal ini. Kemudian penguatan pengawasan terintegrasi ya terkait dengan konglomerasi ya. Jadi konglomerasi keuangan itu pengawasannya juga kita perkuat dalam undang-undang. Kemudian terkait dengan sustainable finance ya, jadi keuangan hijau ya terkait dengan perubahan iklim ini juga diatur dalam undang-undang ini. Kemudian yang tidak kalah penting adalah industri keuangan non bank ini yang kita perkuat ya, kita atur dalam undang-undang ini yang
kebanyakan untuk industri non bank ini KNB itu belum ada undang-undangnya gitu ya, belum ada undang-undangnya. Karena itu ini adalah kesempatan kita untuk mengatur ya penguatan regulasi untuk sektor non banknya gitu ya. Kemudian yang tadi juga sempat kita singgung di atas adalah terkait dengan koperasi yang ini juga ada pengaturan koperasi yang yang bersinggungan dengan sektor keuangan. Artinya koperasi yang memberikan jasa keuangan ya. Jadi bukan koperasi secara umum, misalnya koperasi produksi seperti itu tidak diatur di sini. Tapi adalah koperasi yang memberikan jasa keuangan. Ya, kemudian ada pengaturan masalah fintech ya, kemudian ada pembiayaan mikro ya, ini pembiayaan mikro, pembiayaan untuk UMKM ini juga diadres dalam undang-undang ini. Kemudian tadi yang sudah disampaikan adalah perlindungan data kerahasiaan data nasabah ya, kemudian perlindungan konsumen dan juga literasi inklusi termasuk SDM ya, SDM juga diatur dalam undang-undang ini. Ya. Kita beralih ke part berikutnya yaitu terkait dengan reformasi di perbankan ya. Kalau kita lihat perbankan kita agak lebih detail ya dari yang tadi kita bahas di atas, bahwasannya memang kita cukup jauh tertinggal ya. Misalnya kalau kita lihat dari overhead cost gitu ya, Indonesia itu cukup tinggi ya, hampir sama dengan Filipina ya. Hanya Filipina aja mungkin yang sama dengan kita, yang tinggi juga gitu. Yang lainnya Malaysia, Thailand, Vietnam gitu ya, itu cukup rendah mereka ya. Kemudian juga dari net interest margin juga sama juga, kita sama Filipina aja yang tinggi banget gitu ya. Jadi memang kita ada yang kurang pas gitu ya di perbankan kita, sehingga memang perlu kita perbaiki supaya perbankan kita menjadi lebih berdaya saing, kira-kira seperti itu. Kemudian kita lihat juga terkait dengan pertumbuhannya ya. Ini kan kita kalau dulu kan ada buku 1, buku 2 gitu ya. Kalau sekarang ada KBMI ya, KBMI 1, 2 dan 3. Yang intinya bahwasanya memang perbankan yang besar itu cenderung lebih pertumbuhannya juga lebih bagus, kemudian juga DBK-nya juga lebih tinggi, kemudian KAR-nya juga lebih bagus, lebih ROA-nya juga lebih tinggi, bukunya lebih rendah ya. Ini artinya ini menunjukkan bahwasanya untuk perbankan dengan modal yang besar, perbankan yang besar itu akan lebih efisien daripada yang kecil. Karena itu kita memang salah satunya didorong untuk melakukan konsolidasi. Kemudian terkait dengan teknologi informasi ya, bahwasannya sekarang lagi ya booming gitu. Artinya ya semuanya harus dengan teknologi, dengan digital gitu ya, sehingga kalau kita tidak mengarah ke sana maka kita juga akan ketinggalan. Karena itu di perbankan juga sama juga gitu ya. Jadi kita mengarahkan agar bisa memanfaatkan teknologi informasi ini untuk inovasi ya, produk-produk di perbankan maupun di perbankan syariah, termasuk di BPR ya. Jadi BPR juga dikasih fasilitas, diperbolehkan ya dalam undang-undang ini untuk menggunakan teknologi informasi. Ya. Kemudian ini kaitannya dengan BPR ya. Jadi BPR itu jumlahnya sangat banyak ya, sangat banyak walaupun menurun ya, tadi sudah disampaikan juga di depan bahwasanya penurunan itu karena konsolidasi, ada juga beberapa yang karena memang konsolidasi ya, karena memang secara rutin kayaknya hampir tiap tahun itu ada BPR juga yang memang dilikuidasi ya. Karena itu asetnya dari BPR ini sangat kecil ya. Kalau dari total perbankan ya itu sekitar cuma 2% ya, sangat kecil sekali gitu ya. Padahal perannya ya terhadap UMKM itu cukup besar gitu ya. Artinya potensi untuk pengembangan BPR untuk mendukung UMKM ini sangat-sangat besar sekali ya, karena memang peran UMKM kan sangat-sangat besar ya. Kemudian presentasi sebarannya itu 69 berada di Jawa dan Bali ya. Jadi ya memang tergantung dari penduduk ya, penduduknya ada di mana, ya disitulah berkembang gitu ya. Artinya di sini menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan ada yang di luar Jawa ya, di luar Jawa dan Bali.
tapi memang tidak terlalu ini ya, tidak terlalu banyak. Ya. Kemudian tadi ini sudah. Kemudian kalau kita lihat di aset perbankan syariah, ya mungkin sedikit ya terkait dengan syariah, satu slide ini aja, itu juga kita lihat bahwasannya cukup jauh ketinggalan gitu ya, cukup ketinggalan. Coba kalau kita lihat yang di sisi atas, kiri atas itu ya, itu Indonesia cuma aset di keuangan syariahnya cuma 2,1% ya, kecil sekali ya, kecil sekali. Kemudian kalau di sisi kanan itu dalam negeri ya, kalau dibandingkan dengan yang konven aja, itu perbankan aja hanya 6,86% ya, ini per 2021 ya, datanya lama ini, datanya 2021 itu 6,8 ya, 0,86% ya, jadi cukup kecil ya. Jadi perbankan kita paling besar ya, paling besar, tapi dibanding ASEAN paling kecil gitu. Apalagi perbankan syariah gitu, jadi juga sangat-sangat kecil sekali. Ya. Karena itu arah pengembangan perbankan kita itu adalah bagaimana kita mengkonsolidasikan perbankan tadi ya, karena tadi ya bank-bank yang besar itu akan lebih efisien ya, karena itu kita mendorong tadi sampaikan oleh Pak Dian ya tadi ya, bahwasanya kita memang mendorong perbankan ya, termasuk BPR, BPRS itu juga untuk melakukan konsolidasi ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana supaya bisa memanfaatkan teknologi informasi ya. Kalau selama ini mungkin hanya perbankan saja gitu ya, perbankan saja, tapi BPRS cukup ketinggalan, tapi dalam undang-undang ini nanti juga akan kita dapatkan fasilitas seperti itu. Kemudian peran BPR ya, tadi juga sampaikan bahwasanya memang dalam undang-undang ini BPR cukup mendapatkan perhatian yang cukup signifikan gitu ya, sehingga kita harapkan ke depannya juga akan menjadi lebih bagus ya. Kemudian konglomerasi terkait dengan konglomerasi ini adalah terkait dengan pengawasan terintegrasi tadi ya, bahwasanya kalau memang ada grup konglomerasi maka pengawasannya juga akan lebih intens, lebih terintegrasi gitu daripada yang selama ini dilakukan ya. Artinya memang undang-undang ini memberikan kewenangan ya kepada OJK untuk melakukan pengawasan secara lebih terintegrasi untuk grup kelompok ya, grup atau kelompok industri jasa keuangan. Kemudian ada perluasan bisnis perbankan syariah, ini di perbankan syariahnya ya, di perbankan syariah itu ada perluasan, jadi misalnya ada investment, produk investasi gitu ya, ada investasi, bisa melakukan penyertaan modal gitu ya. Kemudian juga ada pengakuan ya terkait dengan aset manfaat tidak berwujud gitu ya, itu diakui ya di pasal 2A itu diakui gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah ini masalah spin off ya, kalau di perbankan syariah ini yang kita atur ulang gitu ya, kita atur ulang bahwasannya kita mengakomodasi dari semua pihak gitu ya, walaupun tetap ya kita ingin bahwasannya ke depannya tujuannya adalah penguatan dari perbankan itu sendiri ya. Kemudian mungkin secara spesifik terkait dengan BPR ya, BPRS ini memang tadi juga sudah dibahas. Yang pertama adalah kita memang ada new branding ya, jadi ada branding yang baru. Bahwasanya bank sekarang penamaannya ya bukan bank perkreditan atau bank pembiayaan, tapi menjadi bank perekonomian ya. Karena memang kita harapkan bahwasannya peran BPR ke depan itu akan menjadi lebih luas ya, bukan hanya memberikan pembiayaan atau memberikan kredit saja ya, tapi juga ada hal-hal yang lain yang bisa dilakukan ya, termasuk dalam lalu lintas pembayaran ya, bisa melakukan transfer ya, kemudian penukaran dalam valuta asing gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang bisa dilakukan di luar di luar pemberian kredit tadi. Jadi ini perluasan dari cakupan bisnis dari BPRS gitu ya. Kemudian yang kedua adalah penguatan permodalan ya, penguatan permodalan ini dalam undang-undang PPSK ini di pasal 13 kalau nggak salah ya, itu disebutkan bahwasanya BPR bisa melakukan penawaran umum ya, bisa IPO ya, IPO
untuk respon gitu ya kan selama ini kan jadi kendala. Ini kalau kemarin sempat diskusi dengan Pak Teddy ya, Pak Teddy kalau salah diluruskan ya Pak Teddy ya, sempat diskusi dengan Pak Teddy pekan lalu ya, sempat diskusi dengan Pak Teddy. Kebetulan kita sedang mengadakan kajian ya terkait dengan BPRS ini, dan dibantu oleh Perbarindo ya Pak Teddy. Karena itu pekan lalu kita diskusi dengan Pak Teddy. Itu salah satu permasalahan di di BPRS itu adalah masalah permodalan ya. Karena itu dalam undang-undang ini kita memberikan penguatan ya bagaimana supaya BPR itu bisa melakukan penawaran umum, bisa IPO ya, bisa respon di pasar modal sehingga bisa mendapatkan dana yang lebih murah gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah meningkatkan efisiensi dan daya saing dari BPRS ya. Dengan cara apa? Yang jelas adalah yang pertama adalah dengan digitalisasi ya. Jadi di BPR ya, kalau itu sekarang dipertegas bahwasanya boleh menggunakan teknologi informasi gitu ya, boleh menggunakan teknologi informasi, boleh pakai IT gitu ya. Karena itu kemarin Pak tadi juga menyampaikan kami pekan lalu ya bahwasannya sekarang Perbarindo punya ya, sudah punya semacam fintech gitu ya yang untuk membawahi semua BPR sehingga ini sangat menarik sekali, artinya ini akan meningkatkan daya saing dari BPR ya kalau memang BPR itu juga bisa melakukan transaksi secara digital ya, ini sangat bagus sekali itu ya. Kemudian yang kedua adalah melakukan penyertaan modal di lembaga penunjang BPR ya, ini juga suatu yang baru yang belum ada yang sekarang juga diberikan dalam undang-undang ini tujuannya adalah penguatan juga ya, termasuk penguatan SDM gitu ya, penguatan SDM itu bisa saja kita melakukan penyertaan modal di lembaga-lembaga yang memang mendukung pengembangan BPR gitu ya, BPR gitu, sehingga ya mungkin kalau kita punya kalau BPR punya misalnya di pernyataan di fintech mungkin terlalu jauh ya, karena biasanya investasi di fintech itu cukup mahal gitu ya. Tapi kalau rame-rame kan bisa juga, itu nggak ada masalah gitu ya. Kemudian juga bisa bekerja sama dengan lembaga keuangan yang lain ya ini. Jadi misalnya dalam memasarkan produk ya, misalnya menyediakan asuransi dan macam-macam gitu ya. Artinya ini juga dibuka peluang ya bagi bagi BPR ya, BPRS untuk bekerja sama sehingga akan menjadi lebih sinergi ya, menjadi kuat ya. Mungkin itu ya terkait dengan dengan beberapa penguatan di samping mungkin juga ada tata kelola yang dari sisi pengawasannya juga juga diperkuat ya. Tapi yang jelas bahwasanya yang menjadi poin utama yang menjadi sentral dari undang-undang ini adalah di sini ya, biasanya ada penguatan dari sisi permodalan, dari sisi brandingnya, kemudian dari sisi digitalisasi, termasuk adanya kerjasama dengan lembaga penunjang ya untuk penguatan efisiensi dan daya saing dari BPRS ini ya. Mungkin saya kira itu ya. Ini ada sih detailnya ya. Ini mungkin nanti bisa dibaca sendiri ya terkait dengan pasal-pasal yang terkait dengan misalnya terkait dengan transfer dana gitu ya, termasuk terkait dengan bagaimana penyertaan di lembaga penunjang BPR dan seterusnya. Yang nanti tentu saja ini hanya secara umum saja yang akan diatur lebih lanjut dalam PUJK ataupun dalam PPI ya, kalau berkaitannya dengan payment system mungkin ya. Mungkin itu dari kami, mungkin nanti bisa kita perdalam kembali di diskusi aja. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.